ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada ayat 45 dari surat Al-Maidah. Bisa dilihat di layar ayat 45 dari surat Al-Maidah. Saya baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa katabna 'alaihim. Kami tetapkan buat mereka, yaitu kepada Bani Israel, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, siapa yang membunuh tanpa bersalah, tanpa berdosa, tanpa dikarenakan dia membunuh jiwa, anna nafsa, gitu ya, anna nafsa bin nafsi. Saya ulangi lagi, anna nafsa bin nafsi. Hukuman seorang yang menghilangkan nyawa itu adalah jiwa dibalas dengan jiwa. Wal aina bil ain. Siapa yang menghilangkan mata, ya mata juga. Wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga. Was sinna bis sinni, gigi dengan gigi. Wal juruha qisas, dan semua luka-luka itu juga sama saja hukumannya, sama. Tapi ulama berkata bahwa sebenarnya ya tidak perlu kecuali jiwa. Jiwa pun bahkan orang bisa membayar diat, gitu ya. Tidak harus jiwa dibalas dengan jiwa. Tidak harus orang membunuh harus dibalas dengan hukuman mati. Tidak perlu. Sama dengan misalnya mata, gitu ya. Orang menghukum matanya orang, sampai matanya terjadi apa tidak tahu. Tidak harus hukumannya Anda harus, meskipun ya boleh-boleh saja kalau dia kembali kepada ayat ini undang, gitu ya. Ada orang misalnya mematahkan tulangnya orang, harus saya patahkan tulangnya, gitu ya. Harus saya patahkan tulangnya. Dia mematahkan tulang saya, harus saya patahkan tulangnya. Terjadi zaman Nabi SAW, ada seorang dia dilukai oleh seseorang, kata Nabi, nanti saja kalau kamu sudah sembuh, sudah sehat, sudah kuat, bisa membalas. Oh enggak, saya membalas sekarang. Dia membalas dan tidak banyak hasilnya karena dia masih dalam keadaan sakit. Nah, jadi buat apa? Nah, gitu, jadi buat apa? Sehingga sebaiknya seseorang itu tidak harus, misalnya ada sini al-anfa misalnya, nah, dia melukai tulang hidungnya, karena tulang hidung itu tulang rawan katakan. Jadi mudah patah dan sebagainya. Sekarang saya patahkan hidungnya. Nah, ya, apakah itu harus? Gitu ya. Atau telinga misalnya, gitu, karena dia memotong telinga. Nah, ini dulu pernah memotong telinga. Saya balas dengan memotong telinganya. Nah, gitu ya. Atau gigi. Nah, ya kalau yang dibalas itu ada giginya. Kalau ada giginya bagaimana? Dia matahkan gigi saya. Ya silakan kata yang matahkan gigi. Saya tidak punya gigi kok. Nah, ini gigi pasangan. Nah, ini saya lepas sudah kosong ini. Nah, bagaimana? Nah, begitu ya. Bagaimana lah? Misalnya begitu. Wal juruha qisas, dan semua luka-luka itu adalah qisas.
Oleh karenanya Islam tidak mengharuskan seseorang itu untuk membalas. Nabi Muhammad sendiri mengatakan pada suatu kasus, ya, Nabi berkata ada seorang memukul seseorang pada tangannya dengan pedang, lalu sampai patah, ya. Kemudian Nabi SAW dan Nabi perintahkan untuk membayar diyat. Nabi berkata, ya, khudhil diyah barakallahu laka fiha. Nah, kamu ambil diyat saja, buat apa? Mau memotong tangan orang itu, gitu ya. Buat apa? Ya, ambilnya diyat saja, diyat selanjutnya selesai. Nah, gitu ya. Bahkan Allah mengatakan pada ayat yang sama, faman tasaddaqa bihi fahuwa khairun lah. Siapa yang sedekah maka itu fahuwa kafaratun lah, maka itu adalah kafarah. Nah, siapa yang sedekah yaitu membayar dia, selesai, itu adalah kafarah. Nah, di sini Ibnu Katsir membuat sebuah riwayat dari Ibnu Jarir. Suatu kali ada seorang Quraisy, gitu ya, mengadukan seorang Ansor, di mana mematahkan giginya. Lalu, gitu ya, dibawa kepada Muawiyah. Orang Quraisy tadi memukul orang Ansor. Orang Ansor tadi terluka giginya, lalu dia lapor ke Muawiyah. Ya sudah, kata Rasulullah SAW, sya'nuk sahibuk, urusanmu dengan temanmu. Gitu ya. Lalu Abu Darda saat itu hadir dan dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, ma min muslim yusabu bi syai'in min jasadi fayahabahu. Gitu ya. Tidak ada seorang muslim yang dia tertimpa pada tubuhnya lalu dia fayahabahu, dia memberikan hadiah, artinya dia menerima diat. Illa rafa'allahu bihi darajah, Allah telah angkat derajat dengannya. Wa hatta anhu bihi khati'ah, dan mengampuni dosanya. Gitu ya. Jadi kalau kita mau menuntut seseorang, apa sih gunanya? Gunanya itu apa? Misalnya kecelakaan, misalnya ketabrak misalnya. Ya sekarang Anda harus berdiri di embong, saya tabrak. Apa gunanya? Orang itu katakan luka atau bahkan mati, puas kita. Ada gunanya? Bayar diat. Nah, gitu ya. Ya bayar diat, dia tidak tahu bayarnya berapa. Karena tidak terbatas. Nah, pokoknya saya minta kerugian ganti kerugi. Misalnya seorang itu bahkan sampai tidak bisa kerja, katakan, tidak bisa kerja, padahal mesti harus ada yang dibiayai lah. Jadi saya minta sekian miliar, gitu ya, mau saya pakai untuk biaya hidup dan sebagainya. Tidak tahu, begitu ya. Silahkan ke pengadilan. Karena sudah, gitu ya, karena sudah dia tertimpa musibah. Allah Ta'ala menutup firman ini dengan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak menggunakan hukumnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala katakan itu adalah orang zalim. Ya. Orang yang tidak mau mentaati hukumnya Allah Ta'ala, keminter. Begitu ya, merasa lebih pandai dari Allah Ta'ala. Yang menciptakan manusia ini Allah Ta'ala. Kok pintar-pintarnya dia, oh tidak apa-apa, ya, maafkan saja. Ya silahkan, tapi mesti bayar diat. Orang mukul orang, gitu ya. Ya kalau yang dipukul itu misalnya orangnya kuat, ganti dia memukul, ya sudah, urusannya dia, saling memukul, gitu ya. Tapi kalau yang dipukul lemah, bagaimana? Yang dipukul lemah, yang dipukul, atau bahkan sampai melukai dan sebagainya, gitu ya, sampai melukai dan sebagainya, harus dibalas dengan hukuman yang setimpal. Wah, ada bagaimana ini? Sampai orangnya patah tangannya lah. Saya masih patah tangan saya, ya tidak tahu. Kalau Anda mau, ya Anda harus membayar dia, supaya orang itu tidak gampang-gampang menzalimi orang lain. Begitu loh. Jangan orang asal
kebut-kebutan di embong, nabrak orang akhirnya. Nah, jangan orang itu asal gitu ya, nembak sana sini. Nah, karena sudah pegang pistol lalu nembak sana sini. Nah, gitu ya, kebal hukum dan sebagainya, tidak boleh. Ini jiwanya manusia, tidak boleh. Meskipun yang menzolimi itu atasannya, nah, tidak ada atasan, tidak ada bawahan, sama. Begitu ya, tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Kalau atasan menzolimi yang di bawah, ya tetap dia harus. Atasan nempeleng misalnya, balasnya mesti nempeleng. Begitu ya, atasan itu nempeleng bawahannya harus ditempeleng. Ya. Begitu, jadi tidak gampang-gampang. Kalau sekedar marah mungkin ya, maki-maki mungkin ya sudahlah. Nah, minta maaf ya, nah, itu saja. Tapi kalau sudah pakai memukul, nah, atasan memukul bawahan, nah, lain lagi masalahnya itu. Begitu ya. Harus dibalas. Begitu yang di bawahan bisa mukul yang atasan sebagai balasan, oh tidak berani atasan meremehkan yang di bawah. Gitu ya, tidak asal mukul. Kalau marah mungkin iya, tapi mukul tidak. Paling sekedar marah dia, marah maki-maki, tapi mukul tidak. Begitu, apalagi sampai melukai, sampai menghilangkan nyawa. Wah, itu berat, harus dihukum Islam. Nah, kalau yang dipakai hukum Islam tidak bertele-tele, tidak lama-lama, gitu ya, tidak sampai begitu rakyat 200 juta ini membicarakan itu, tidak perlu. Buat apa? Ada orang membunuh orang dihukum, siapa dia tidak tahu, siapa dia tidak tahu. Begitu ya, makanya kan patungnya, simbolnya hukum, simbolnya mereka nih ya, bukan Islam, simbolnya mereka itu adalah seorang perempuan, sudah perempuan pakai tutup matanya, lalu dia pegang timbangan begini. Itu simbolnya hukumnya mereka. Gitu. Yang dipakai bukan orang laki itu pintar soalnya. Nah, orang laki itu pintar, jadi dia tidak mau pakai simbol orang laki, orang perempuan. Nah, sudah perempuan ditutup matanya, lalu kemudian dia pegang timbangan. Nah, sebagai simbol, ini simbolnya mereka ya, bukan Islam, supaya ada keadilan. Nah, gitu. Itu Islam itu begitu. Islam itu adil. Amr bin As waktu jadi gubernur di Mesir ya. Lalu anaknya ikut lomba begini, lomba kuda. Rupanya kalau dia anaknya gubernur seperti gubernur negara bagian ini, dikalahkan oleh orang ya, namanya lomba ya pasti ada menang ada kalah. Begitu dia merasa kalah langsung dia memukul saingannya. Saingannya lapor ke Madinah, bayangkan, hanya soal dipukul lapor ke Madinah, bayangkan. Nah, dipanggil Amr bin As oleh Umar Khattab, gitu ya. Lalu diselesaikan saat itu, gitu ya, diselesaikan. Saat itu diselesaikan, disuruh membalas oleh Umar Khattab. Lalu setelah selesai, katanya Umar Khattab kepada Amr bin As, ya Amr, kalau sekali lagi anakmu begitu, nanti itu budakmu itu tak pukul. Nah, Amr bin As itu aslak gitu ya, ada budaknya ditutup serban. Kalau anak mengulangi yang tak pukul kamu. Nah, kalau anakmu yang mengulangi kamu, bapaknya tak pukul. Nah, begitu. Tak berani kok nembak. Mukul tak berani kok nembak. Begitu ya. Tak ada orang membunuh orang tak berani. Begitu ya, tak berani. Mukul sudah dilaporkan ke Khattab. Nah, begitu. Itu pemimpin namanya. Adil. Nah, kalau bicara demokrasi ya itu contohnya. Begitu ya. Demokrasi itu kan buatannya orang kafir ya sudah kadung di lidah. Itu contohnya. Ada gubernur, nah, anaknya mukul orang, nah, dibalas. Nah, sekarang memukul, begitu ya. Bukan ya sudah ya, tidak boleh mukul ya, tidak apa-apa, 1 miliar. Nah, loh ya tidak apa-apa. Anda mukul saya ajukan ke pengadilan, ganti rugi moral. Nah, materi tidak seberapa, moral saya malu dipukul, 1 miliar, bayar 1 miliar. Nah, begitu mestinya. Begitu selesai. Itu hukum namanya. Apalagi kehilangan nyawa, loh bayar diat. Ya saya salah, kan selesai masalahnya. Saya bunuh orang, saya mesti bayar diat. Nah, diat itu berapa dalam Islam? Bisa 50 ekor, bukan ya, bukan 50, 200, bisa 200 ekor unta. Nah, bayangkan, bayar 2 miliar, lo begitu loh. Jangan orang setelah kehilangan nyawa ditunda-tunda. Enggak, saya tidak salah. Bertele-tele. Buat apa? Ya saya bunuh orang.
Gitu ya. Kenapa kok berdalil? Karena tidak pakai hukum Islam, bingung akhirnya. Bingung. Coba pakai hukum Islam, ya saya salah. Saya yang bunuh. Nah, gitu ya. Jadi Anda mau apa sekarang? Nah, saya mau bayar diat. Selesai. Islam gampang. Nah, kalau pakai hukumnya manusia, harus dikatakan hukuman mati misalnya. Bingung dia. Saya kok dihukum mati? Saya kok dipenjara? Nah, bingung. Kalau hukum Islam tidak. Ya saya yang nembak, saya yang bunuh. Selesai. Terus kenapa? Islam bilang bayar diat selesai. Begitu loh. Jadi tidak lama-lama. Begitu ya, tidak lama-lama selesai. Itu Islam namanya. Ada Allah Taala mengatakan wa man lam yahkum anzala fa ulaika humuz zalimun. Yang tidak mau hukumnya Islam itu orang zalim. Nah, sudah tahu ngatasinya gampang, tidak diatasi. Nah, ngaku bersalah selesai dan ini jalan keluarnya. Ya saya salah, saya nembak. Nah, saya punya pistol. Ya saya bisa gunakan untuk nembak. Nah, coba saya pakai sapu. Ya, saya pukuli pakai sapu. Kalau saya punya parang ya pakai parang. Bagaimana? Mati dia. Saya punya parang. Nah, tapi karena saya punya pistol, dor selesai mati. Nah, hukumannya apa? Hukumannya ya bayar diat. Nah, gitu yang dia kaya sudah bayar diat. Tuntutan ganti rugi 5 miliar. Selesai bayar 5 miliar. Selesai. Tidak bertele-tele. Nah, ini bingung. Nah, bingung. Ini apa? Bagaimana diselesaikannya? Kita dibikin tidak selesai. Hanya seperti apa itu entertainment. Ya, kita sebuah kasus itu bukannya mendidik tapi membodohi orang. Kasus itu diselesaikan tidak dengan Islam, bukannya menjadi orang pintar, tapi bodoh semua orang, tidak ngerti. Iya ya caranya ya loh. Ada apa lah? Lihat, karena dia ikut pengajian. Begitu ya, tanya, Anda ikut pengajian? Nah, Anda ikut pengajian toh. Jadi Anda datang, Anda tahu masalahnya lah. Jadi kalau Anda keluar dari sini, Anda jangan usah diskusi panjang-panjang. Wahai ahli hukum, Islam bilang bayar diat boleh. Nah, hukuman mati tidak mau dia bayar diat. Nah, bayar. Dia uangnya banyak kok, suruh bayar. Nah, selesai. Kan begitu. Baik, lanjutkan. Ayat 46. Wa qafaina ala atharihim. Kami ikutkan sesudah mereka itu para nabi tadi. Siapa? Bi Isa bin Maryam. Setelah Nabi Musa lama para nabi, Bani Israel banyak dan disebutkan banyak. Nah, tidak disebutkan kami datangkan Nabi Isa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, membenarkan Taurat. Nah, Nabi Isa itu membenarkan Taurat. Jadi jangan dikatakan bahwa dia itu hasil perzinaan. Orang Yahudi itu mengatakan Nabi Isa itu hasil perzinaan. Nah, begitu ya. Jadi orang Yahudi sebenarnya menghina orang Nasoro. Menghina orang Nasoro. Begitu ya. Orang Yahudi itu menghina Nasoro. Dan orang Yahudi itu juga yang dia itu meminta orang Romawi untuk membunuh Nabi Isa. Yang minta orang Romawi untuk menyalib Nabi Isa itu adalah Bani Israel. Yang meminta orang Romawi agar mereka mensalib Nabi Isa adalah Bani Israel sendiri. Begitu ya. Jadi bukan orang Romawi. Orang Romawi itu pelaksana saja. Tapi konspiratornya itu adalah Bani Israel, orang Yahudi. Begitu ya. Jadi Bani Israel, orang Yahudi sebenarnya adalah musuh orang Nasara. Cuma karena kebetulan kedua-duanya itu calon penghuni neraka, jadi mereka sepakat untuk melawan kaum muslimin. Nah, sebenarnya mereka itu tidak berteman, bermusuhan. Gitu ya, tidak bermusuhan. Nah, jadi orang Yahudi dari dulu sebelum dia dibantai oleh Hitler sudah diusir dari Eropa. Orang Eropa itu sudah tidak senang dengan Yahudi sudah beratusan tahun. Begitu ya, sudah dari tahun 1200 sudah tidak senang. Nah, kemudian 19 sekian Hitler membantai mereka. Sudah dari dulu orang Eropa tidak senang dengan orang Yahudi, diusir dari Eropa Barat. Makanya mereka ke Eropa Timur, ke Polandia, ke Rusia, ke Ukraina. Sebelum ada nama Ukraina sudah ada orang Yahudi di situ. Sebelum ada kata-kata Ukraina sudah ada orang Yahudi di situ. Nah, mereka di Eropa Barat ditolak, di Inggris ditolak, di Spanyol ditolak. Kita ditolak karena mereka dibenci oleh orang Nasoro. Kenapa? Karena mereka benci dengan Nabi Isa. Jadi orang Nasoro juga benci dengan orang Yahudi. Nah, terusir mereka dari Eropa. Allah Ta'ala mengatakan bahwa Nabi Isa membenarkan Taurat. Lihat Islam. Apakah Islam benci dengan Nabi Isa? Tidak. Tetapi Islam mengatakan Nabi Isa Nabi, bukan Tuhan. Nah,
Begitu ya, Nabi Isa itu nabi, manusia, bukan Tuhan. Begitu ya. Wa atainal Injil, kami beri dia Injil. Ya, fihi hudan wa nur. Isinya petunjuk. Isinya petunjuk. Bagaimana orang manusia bisa hidup dengan benar, dengan mulia tanpa ada petunjuk? Nah, bagi petunjuk bagaimana? Begitu ya. Bagaimana kita misalnya beli alat tidak ada bukunya, bagaimana? Semua atau kita beli obat, gitu ya. Jamu tidak ada petunjuknya, jamu ada petunjuknya loh. Tinggal minum gini saja ada petunjuknya. Petunjuk apa? Lah obat lebih panjang lagi penjelasannya obat lah. Semua itu ada petunjuknya. Nah, semua ada petunjuknya. Dan jangan lupa ada nur. Nah, nur itu cahaya. Apa gunanya cahaya itu? Supaya tahu. Nah, supaya tahu. Sama kita misalnya, contohnya begini misalnya. Kalau Anda mau ngambil, tolong ambilkan barang itu ya di ruangan ini. Nah, di atasnya meja. Nah, gitu ya. Di atasnya meja atau tolong ambilkan barang itu di rak yang kedua sebelah kanan, nah misalnya. Tapi gelap kamarnya. Nah, kamarnya gelap, bagaimana? Bisa. Ya dia tidak megang barang, megang kepalanya orang dia. Oh ini ada orang di sini lah, gitu ya. Tapi kalau ada lampu nyala, lihat itu barangnya di situ. Nah, gitu ya. Misalnya misalnya apotek misalnya. Nah, selalu saya kasih contoh apotek misalnya. Lampu mati. Nah, bagaimana? Gitu ya. Lampu mati, tidak kelihatan dia. Senter tidak ada. Ya sudah, katanya yang beli obat, Anda ambilkan obat seadanya. Tidak bisa. Obat seadanya. Selain ada hudan, ada nur, ada cahaya supaya kelihatan. Supaya kelihatan ini yang benar, ini yang salah. Tidak hanya ilmu saja, tapi objeknya adalah objeknya kelihatan. Orang contoh lain misalnya, kita ngajari orang masak misalnya, itu hudan, begini ya caranya ya. Tapi syaratnya Anda kalau masak di tempat yang gelap ya tidak bisa. Nah, ada serai, ada las, ada jahe. Ayo, ada serai, ada las, ada jahe. Nah, tidak boleh dicium, tidak boleh diraba, tidak boleh dicium, tidak boleh dilihat. Mau dilihat gelap bagaimana? Begitu ya. Akhirnya serai, mestinya serai yang masuk laos, laos yang masuk jahe. Jadi apa? Makanannya tidak karu-karuan. Begitu ya, tidak karu-karuan. Lomba masak di tempat gelap, ayo cobain. Nah, atau misalnya cukur lah. Waktu lampu mati, waktu mau besok hari raya mau cukur lampu mati lah. Begitu ya, lampu mati Pak. Ya sudah, Anda kan hafal loh, tidak bisa. Ini kok banyak ngomong, kerjakan saja lah. Punya dia dalam kegelapan begini dia nyukur lah. Waktu terang lah, sudah tahu, bayangkan saja bagaimana. Nah, tidak bisa. Begitu ya, ada hudan yaitu ilmu, ada cahaya. Nah, Allah Ta'ala mengatakan semua kitab Allah itu cahaya karena kitab Allah itu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua kitab Allah mengundang rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala itulah cahaya, kelihatan, saya kelihatan. Nah, mana yang benar, mana yang salah. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, diulangi lagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi Isa itu bahwa Injil itu membenarkan Taurat. Nabi Isa membenarkan Taurat, Injil membenarkan Taurat. Wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Bahwa yang namanya Taurat ya Injil itu adalah hudan dan mau'izah. Nah, ada nasihat. Nah, jadi bertahap. Ada hudan, ilmu, ada nur, ada cahaya, mau'izah, nasihat. Ya. Nasihat itu tentunya ya lebih halus daripada hudan, lebih mendetil, lebih halus daripada hudan. Baik. Oleh karenanya ayat 47 wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fi. Oleh karenanya wahai pengikut ahlul injil lah, lihat Allah tidak mengatakan Nasara, tidak, ahlul injil. Nah, begitu ya, perhatikan. Injil itu bukan Bible. Bible bukan Injil. Bible itu tulisannya beberapa orang mengenai ucapannya Nabi Isa. Nah, jadi Bible itu tulisannya murid-muridnya, kata mereka ini ya, tulisannya murid-muridnya Nabi Isa mengenai ucapannya Nabi Isa.
Makanya Nabi SAW beliau tidak mau Al-Quran hadis ditulis, khawatir nanti bercampur dengan Al-Quran. Beliau tidak mau hadis ditulis karena bercampur dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah ditulis di tulang-tulang, pelepah kurma dan sebagainya, seadanya, gitu ya. Dan Al-Quran jaga Subhanahu wa taala. Tapi kalau hadis di kepalanya orang, begitu ya, hadis di kepalanya orang, begitu ya. Tapi Nabi sempat meminta pada seseorang yang minta dicatat sabda beliau, kamu catat untuk orang ini. Kamu catat untuk orang ini. Itulah rahmat Allah Taala yang menjadikan sahabat tetap ingat sabdanya Nabi di kepala mereka. Bayangkan kalau sahabat tidak ingat sabda Nabi, bayangkan kita buta mengenai sunnah. Bayangkan kalau sahabat itu tidak mampu menghafal sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa melaksanakan sholat, ibadah, muamalah, akhlak dan sebagainya, hilang. Begitu ya. Sampai semua diletakkan di kepala mereka, ditulis dan dikumpulkan oleh para ulama. Begitu ya. Allah Taala mengatakan kepada mereka ahlul Injil. Allah tidak mengatakan Muslim, tidak mengatakan Nasara, tidak. Padahal Muslim sebenarnya mereka. Tapi Allah Taala mengatakan ahlul Injil. Hendaknya ya wahai ahlul Injil, kata Allah Taala, wahai orang-orang yang ngaku punya Injil, hendaknya mereka itu menggunakan Injil mereka. Apa isinya? Karena isinya Injil isinya Taurat memerintahkan untuk mentaati nabi selanjutnya. Tidak disebutkan namanya. Selanjutnya. Isinya Injil memerintahkan yang baca untuk mengikuti nabi selanjutnya. Bahkan tersebut mim ba'di ismu Ahmad. Tertulis kalau itu kalau Nabi SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW tertulis mim ba'di ismuhu Ahmad, tertulis. Ada tulisannya. Jadi kalau mereka yang memegang Injil, seharusnya mereka itu adalah orang yang masuk Islam. Allah Ta'ala berkata begini kepada mereka yang memegang Injil, kalian itu ya punya Injil, kok tidak masuk Islam? Lah sahabat itu punya apa? Sahabat punya apa? Itu ya, tidak ngerti mereka. Apa Taurat apa? Gitu ya. Nabi tidak ngerti kan, wa ma kunta tadrimal kitab walal iman. Engkau Rasulullah, kata Allah Taala, tidak ngerti nulis itu bagaimana, tulisan itu bagaimana, dan tidak pula ngerti apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran, kami jadikan Al-Quran sebagai cahaya. Nahdi biman nasya, kami kasih petunjuk dengannya sebagai kami kehendaki. Begitu. Bukan berarti Nabi itu serta-merta bangun langsung beriman, udah gampang iman itu. Ini Nabi Allah Taala sudah dipilih. Waktu masih kecil dadanya dibuka, dikeluarkan kotorannya, dimasukkan iman. Tapi bukan berarti lalu tiba-tiba dewasa, saya mau apa? Mau apa dia? Sekedar saya yakin ada Tuhan, yaitu Allah Ta'ala. Tetapi bagaimana implementasinya tidak ada implementasinya. Paling beliau tidak mau minum khamar, tidak mau menyembah berhala, menyentuh berhala, tidak mau. Tapi terus bagaimana? Tidak dikerjakan. Setelah turun wahyu bertahap baru ada pekerjaan. Itu nanti di Madinah, nanti di Makkah itu hanya akidah saja, belum ibadah jelimet, tidak, hanya akidah saja. Nanti di Madinah baru ada. Makanya Abu Hurairah meskipun dia agak akhir masuk Islamnya, tapi karena dia kumpul dengan Nabi terus, gitu ya, dan memang di akhir hayat beliau berapa tahun itu keluar semua sabda-sabda yang mengenai hukum dan sebagainya, Abu Hurairah tahu. Tapi pada di mana Abu Bakar, Umar Khattab dan yang lainnya tidak tahu. Gitu ya. Yang tahu ya Abu Hurairah. Sahabat tidak tahu karena Nabi SAW pada awal datangnya Islam bukan bicara syariat, tidak ada, akidah. Hanya akidah saja, belum sampai syariat. Kenapa? Udah gampang syariat, akidah itu. Kalau tidak ada akidah, tidak bisa mengerjakan syariat. Akidah dulu, begitu ya. Bukan lalu belajar syariat, tidak. Syariat, akidah dulu diyakinkan. Karena tidak ada akidah, apa yang terjadi? Waktu dia sudah pintar syariat, tidak dikerjakan. Tak kuat. Kita rontok. Karena akidahnya tidak kuat, keyakinannya tidak kuat. Karena dia, ini penting kita ketahui, belum merasa mulia kalau memuliakan Allah Ta'ala. Belum merasa mulia dia.
Begitu ya. Seseorang itu yang disebut berakidah, dia kalau dia sudah merasa mulia kalau memuliakan Allah Ta'ala, itu berakidah namanya. Kalau itu belum ada, tidak bisa. Begitu ya, tidak bisa. Waktu dia misalnya ngerti, yakin dia syariat benar, tapi akidah belum. Apa terjadi? Waktu dunia datang, goyang dia. Goyang, iya ya. Kira-kira ya, jangan meremehkan harta. Harta itu juga penting loh ya. Nah, jangan pengajian terus. Nah, ngaji terus, zikir terus. Ini ada lah, ini ada job ini. Nah, itu uang berarti lah. Mulai hatinya sibuk dengan dunia. Nah, mulai sibuk dengan dunia. Begitu ya. Mulai hilang rasa mulianya itu hilang. Nah, bergeser dia. Dari merasa mulia kalau memuliakan Allah Ta'ala, bergeser pada memuliakan dunia. Nah, bergeser dia. Nah, gitu ya, saya tidak terlalu memahami agama, ya rezeki datang kok lah. Lah Ustaz punya apa? Saya mau belajar agama. Kalau Ustaznya punya pabrik lah, loh. Ustaznya punya pabrik ada baca Ibn Katsir dia. Nah, tidak bisa. Nah, begitu ya, tidak bisa lalu baca Al-Quran, tiba-tiba ada pabrik dari langit turun begitu. Ganti hatinya sibuk dengan dunia akhirnya. Nah, begitu ya, ganti hatinya sibuk dengan dunia. Allah Ta'ala itu mengharamkan dunia buat siapa yang mau dikasih akhirat. Nah, begitu ya. Akhlasnahum dzikrad-dar kata Allah Ta'ala. Inna akhlasnahum dzikrad-dar. Kami sucikan mereka itu hanya untuk mengingat Allah, untuk mengingat akhirat saja. Itu Allah Ta'ala katakan. Inna akhlasnahum khalisatan dzikrad-dar. Allah Ta'ala katakan bahwa mereka itu dalam surat Shad 46. Setelah Allah Ta'ala bercerita begini pada ayat 45, wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wa ulul adi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad-dar. Kami sucikan mereka hanya untuk akhirat saja. Nah, kalau untuk akhirat dikasih rezeki banyak, bertumpuk rezekinya, ternaknya banyak, ininya banyak ya. Ya hatinya bercabang, gitu ya, hatinya bercabang. Selain mau ibadah dia, tapi bagaimana ya? Masih sibuk begini, ada orang datang cari barang dan sebagainya lah. Begitu ya, akhirnya dia lupa dengan akhiratnya lah. Begitu. Jadi jangan kita itu merasa loh, saya memperhatikan Allah Ta'ala kok rezeki tidak datang loh. Kita itu Allah Ta'ala dijaga. Nah, dijaga jangan sampai hati kita itu tercegah dari Allah Ta'ala, tercegah dengan dunia dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang jaga, begitu ya. Allah Ta'ala yang jaga. Mulia kita. Nah, gitu ya. Datang ke sini, datang ke pengajian, gitu ya. Orang lain, gitu ya. Orang lain pakai batik, datang ke mana? Resepsi. Nah, dapat apa dia? Nah, kalau ini datang ke sini, dapat apa? Dapat ilmu. Berarti kan mulia, berarti kan kaya, berarti kan hebat. Nah, begitu ya, berarti kan hebat. Datang ke sini dapat apa? Bagi-bagi uang tidak ada. Nah, tapi datang ke sini. Ada biryani, tidak ada. Nasi mandi tidak ada, tapi sudah mandi. Nah, begitu ya, nasi mandinya tidak ada. Mau datang ke sini. Nah, berarti kaya. Anda datang ke sana kan untuk apa? Mau cari ilmu loh. Begitu ya, orang kaya itu. Sebaliknya orang yang ke resepsi Anda dapat apa? Nah, betul ya. Dapat ya, saya dapat. Kalau andanya dapat nasi saja, tidak usah pakai batik, pakai sarung, gitu ya, pakai kaos singlet dapat. Anda berangkat ke resepsi. Saya juga pakai sarung, buat apa? Lain kalau yang pakai sarung dapat ini, pakai celana dapat ini, pakai batik dapat. Sudah beli batik mahal, bawa mobil, sama dengan saya pakai sarung saya. Ada masalah. Nah, begitu ada apa? Ada apa lah? Tapi kalau ke pengajian, dapat ilmu. Nah, kita kesini itu cari ridhonya Allah Ta'ala, bukan ridhonya yang ngundang. Tidak ada yang ngundang, yaitu Allah Ta'ala. Bayangkan, ini undangannya Allah Ta'ala, itu undangannya manusia bersun. Begitu ya, ini undangannya Allah Ta'ala. Nabi bersabda bahwa siapa yang datang ke masjid untuk mengajarkan suatu ilmu dan mau belajar suatu ilmu agama, pahalanya sama dengan haji. Begitu ya, pahalanya sama dengan haji. Cari ilmu. Ilmu itulah yang buat manusia itu merdeka. Tanpa ilmu tidak merdeka manusia. Percuma sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh seorang manusia, tidak punya ilmu tidak merdeka dia. Nah,
Begitu. Kalau kita ingin merdeka, menjadi orang yang mulia, merdeka itu mulia artinya. Mulia itu artinya merdeka, punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, diatur orang itu tidak merdeka. Tidak boleh, harus begini. Katanya orang lah, lihat katanya orang, tidak merdeka dia. Tapi kalau punya ilmu, udah bisa. Saya harus begini. Itu punya ilmu namanya. Kalau tidak punya ilmu, diatur orang. Nah, diatur istrinya, diatur anaknya, diatur saudaranya, diatur temannya. Loh, Anda ini bagaimana? Nanti kalau ditanya Allah Ta'ala bagaimana? Jawabannya diatur istri, anak, teman. Itu jawabannya. Loh, Anda bagaimana? Anda saya kirimi Nabi yang bawa Quran, bawa hadis, kok dia katanya loh, kok katanya? Katanya itu katanya Allah Ta'ala. Katanya Nabi itu pinter namanya. Kalau katanya orang itu tidak pinter, tapi jangan dimarahi ya, jangan dihina ya, itu terhina namanya. Nah, kalau katanya Allah Ta'ala itu orang pinter namanya. Loh, kan katanya Allah Ta'ala. Kan katanya Nabi begitu, itu orang pinter namanya. Tapi kalau katanya orang, itu tidak pinter. Itu tidak pinter namanya. Begitu ya, katanya Allah Ta'ala itu pinter namanya. Baik, gitu ya. Allah Ta'ala mengatakan lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa, ya tidak tahu ya. Yang mengatakan Allah Ta'ala ini, kalau tidak bertakwa, kitabullah tidak ada gunanya. Kalau tidak bertakwa, yang 46, Al-Quran tidak, Al-Quran, Taurat, Injil tidak ada gunanya. Kalau dia bertakwa, yang megang Taurat pasti mengikuti Injil. Kalau dia bertakwa, yang megang Injil pasti megang Al-Quran. Nah, karena tidak bertakwa, ngaku saja pengikut Taurat, tapi bukan pengikut Taurat, karena dia tidak mau Injil. Nah, mengaku pengikut Injil, tapi tidak mengikut Injil ya, karena dia tidak mau Al-Quran. Nah, kalau dia mengikut Injil, Allah mengatakan ahlal Injil, bukan Nasor, ahlal Injil, yang punya Injil. Mana buktinya kalau kalian ngerti Injil? Tidak ngerti. Nah, tidak ngerti Injil mereka, makanya mereka harus mengkamuflase, menipu masyarakat dengan pakaian yang begini. Dari mana? Pakaian mereka itu dari mana? Begitu ya. Islam tidak ada harus pakai ini, tidak ada. Semua pakaian. Ustaz pakai kaos ya tidak apa-apa. Nah, tidak harus Ustaz itu pakai begini, tidak ada. Nah, begitu ya. Allah mengulangi yang ke-7 ya. Wal yahkum ahlul injil ma anzalallah wa man lam yahkum ma anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak menggunakan Injil, mereka itu fasik, keluar dari ketaatan Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang ngaku berpegang pada Injil tapi tidak beriman kepada Al-Quran, berarti tidak mentaati Allah Ta'ala. Gitu ya, tidak mentaati Allah Ta'ala. Memang mereka tidak perlu kok taat dengan Allah Ta'ala, tidak perlu. Mereka tidak perlu taat dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mereka tidak merasa mulia kalau mentaati Allah Ta'ala. Itu jawabannya. Begitu ya. Jawabannya adalah karena mereka tidak merasa mulia kalau mentaati Allah Ta'ala. Mereka biasa saja. Mereka tidak sadar mereka terhina. Terhina mereka. Begitu ya. Mereka tidak sadar kalau mereka itu terhina. Kalau mereka mulia, oh enggak, saya harus mentaati Allah Ta'ala. Caranya saya beriman kepada Al-Quran. Nah, baik. Lihat di sini menjelaskan ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitab, yaitu Al-Quran. Saya turunkan Al-Quran kepada engkau Rasulullah. Musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan kitab yang sebelumnya. Gitu ya. Yaitu Taurat dan Injil. Wa muhaiminan alaih, yang menjamin bahwa Taurat itu benar, Injil benar, tapi tidak berlaku. Nah, gitu. Al-Quran itu mengatakan Taurat itu benar kok, Injil itu benar, tapi tidak berlaku. Tidak berlaku. Bukan salah, tidak betul, tapi tidak berlaku. Nah, sehingga meskipun sekarang itu ada Nabi Musa bawa Taurat, Nabi Isa bawa Injil, tidak bisa kita ikuti. Asli ada Taurat, asli ada Injil, tidak usah diikuti. Benar dari Allah Ta'ala, tidak berlaku ini. Nah, gitu ya, Taurat tidak berlaku, Injil tidak berlaku. Fahkum bainahum bima anzalallah. Ya Rasulullah, kalau ada masalah dengan mereka, gunakan Al-Quran. Nah, gitu ya. Gunakan Al-Quran gitu ya, sebagai memutuskan segala masalah. Wala tattabi' ahwahum amma ja'al haqla. Jangan ikuti rasul mereka. Ini Nabi loh ya, ini Nabi. Allah Ta'ala katakan gunakan Al-Quran, jangan ikuti rasul mereka. Nah, begitu ya. Ada orang bunuh orang, ya dibunuh. Orangnya tidak mau bayar diat. Nah, bayar diat. Saya salah dan saya mesti selesai, gitu ya. Tidak lama-lama, gitu ya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah, gitu ya. Tidak begitu Islam. Nah,
Mereka tidak tahu yang benar. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Semua umat sudah kami beri syir'ah, yaitu jalan. Di sini disebut sabilan, yaitu jalan. Wa minhaja, yaitu sunnah. Gitu. Artinya ada bagian yang kecil-kecil tidak sama, tapi secara umum misalnya potong tangan ada dari dulu. Berzina dirajam dilempar sampai mati ada dari dulu. Begitu ya. Jadi dirajam itu bukan barang baru. Potong tangan bukan barang baru. Zaman jahiliyah sudah ada. Imbas dari Taurat dan Injil. Potong tangan sudah ada. Dirajam sudah ada. Begitu ya, hukuman mati sudah ada. Begitu ya, diat sudah ada. Begitu ya, sudah ada. Tetapi imannya belum ada. Nah, gitu ya. Ya. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah Ta'ala mau, kita itu semua beriman. Gampang berimannya, gampang. Kalau Allah Ta'ala mau, kita semua dijadikan dengan mudahnya beriman. Kita semua dijadikan dengan mudahnya beriman. Tapi tidak begitu. Nah, kalau Allah Ta'ala mau, kami bisa menjadikan semua manusia itu dengan mudahnya beriman. Tapi tidak begitu. Nah, ada perjuangan untuk menjadi orang baik. Nah, walakin liyabluwakum fima ataakum. Allah telah menguji. Bukan lalu tiba-tiba jadi senang dengan petunjuk. Tiba-tiba cari rezeki itu gampang, kok tidak bisa. Cari ilmu gampang, tidak bisa. Cari ilmu itu berat. Rezeki juga begitu. Jadi orang baik itu berat. Untuk apa? Fastabiqul khairat lah. Bersainglah, berlomba-lombalah di dalam kebaikan lah. Begitu. Karena kalau semua orang itu baik, biasa dia ibadah biasa saja. Dia gampang ke masjid, gampang baca Al-Quran, dia gampang zikir, gampang. Ternyata tidak begitu. Ke masjid sulit, mau zikir sulit, mau baca Al-Quran sulit, tidak gampang, tidak semudah yang kita bayangkan. Teorinya gampang, ngerjakannya tidak gampang. Fayun ilallahi marji'ukum fayunabi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kita ini semua nanti akan kembali kepada Allah Ta'ala, dan nanti Allah Ta'ala di akhirat akan memutuskan. Di dunia percuma kita mau ngajar, mau menyalahkan orang yang salah, tidak merasa salah dia. Kita mau menyalahkan orang yang salah, kamu itu salah, yang betul begini. Kenapa? Kalau saya salah itu kenapa sih? Nah, apa ada akibatnya? Tidak ada. Kenapa? Lain kalau Anda kalau tidak vaksin nanti Anda beginilah, itu mungkin bisa dibuktikan. Nah, lihat Anda sekarang kena, bisa dibuktikan. Tapi kalau salah syariat apa? Tidak apa-apa lah. Dia merasa tidak ada masalah lah. Allah Ta'ala mengatakan tidak usah dirayani. Hendaknya kita yang banyak berbuat baik, karena penjelasannya bukan sekarang. Penjelasan itu nanti di akhirat. Diulangi lagi kata Allah ayat 49. Wa an yakum bainahum bima anzalallah. Hukumlah ya Rasulullah dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, yaitu Al-Quran. Wa la tattabi ahwahum, dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Ulangi lagi kata Allah. Diulangi lagi kata Allah. Ini Nabi Allah Ta'ala diingatkan. Nabi Allah Ta'ala diingatkan, gunakan firman Allah Ta'ala, gunakan Al-Quran, jangan kamu mengikuti keinginan mereka. Hati-hati. Wahzarhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Hati-hati loh ya. Jangan, karena mereka itu bisa saja memalingkan yang kau sedikit saja, tidak apa-apa. An ba'd ma anzalallahu. Tidak perlu mengeluarkan Islam seluruhnya, tidak perlu. Sebagian syariat saja dari kerjaan sudah lumayan itu. Begitu ya, sudah cacat. An ba'di ma anzalallah. Begitu ya, sekedar sebagian saja. Bahwa kalau orang itu mengikuti perayaannya orang kafir, tidak apa-apa, saya sudah saja. Begitu ya, hendaknya kita kalau ada orang kafir yang tidak seagama dengan kita, tidak sama dengan keyakinan dengan kita ucapkan selamat kepada mereka, kita harus hadir di tempat ibadah mereka, itu saja.
Anda sholat tidak apa-apa. Tapi kalau saya sholat, kalau ikut sholat lah. Begitu, itu keinginan mereka begitu. Nah, orang kafir itu kepingin kalau kita orang Islam itu mengakui agama mereka yang salah itu lah. Begitu ya, jangan mengakui lah. Mau sholat tak apa-apa, tapi yang penting nanti kalian ngakuin saya. Nanti kan lama-lama orang Islam itu tidak merasa bangga dengan agamanya. Begitu tidak merasa bangga dengan agamanya, dia tinggalkan agamanya. Nah, begitu ya. Fa in tawallau. Nah, gitu ya. Kalau mereka tidak mau dengan Al-Qur'an, fa'lam annama yuridullahu ay yusiba bi ba'd dzunubihim. Kalau mereka tidak mau ya Rasulullah, ketahuilah Allah Ta'ala itu memang mau menimpakan itu pada mereka. Kenapa? Bi ba'dzi dzunubihim, sebagian dosa dari mereka lah. Hati-hati. Dosa itu menghasilkan maksiat. Nah, kalau ada orang berbuat maksiat itu hasil dari dosa mereka. Nah, hati-hati. Dosa menghasilkan dosa. Nah, hasilnya orang itu melawan Allah Ta'ala karena ada dosa-dosa yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Nah, gitu ya. Kok bisa begitu ya? Ketahuilah. Wa inna katsiran minan nas la fasiqun. Kebanyakan manusia itu fasik. Gitu ya. Kelihatannya wah, gitu ya. Jangan kita tertipu dengan orang pakai jas. Gitu ya. Pakai ini. Itu semua kamuflase. Begitu ya. Isinya mereka tidak setia kepada Allah Ta'ala. Lawong tidak setia pada Allah Ta'ala, kok minta setia kepada kita? Kepada Allah Ta'ala tidak setia, kepada kita setia? Ya tidak mungkin. Begitu ya. InsyaAllah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.